Saudara, 4 sapi di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah dinyatakan terkena penyakit mulut dan kuku. Hal ini terkonfirmasi setelah petugas kesehatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melakukan uji laboratorium terhadap sapi suspek penyakit mulut dan kuku. 4 sapi yang terjangkit penyakit mulut dan kuku merupakan milik warga di Desa Sidomulyo, Kecamatan Kaliori. Konfirmasi ini didapat setelah uji laboratorium pada 8 Mei lalu. Saat ini kondisi keempat sapi membaik setelah diberi asupan vitamin. Peternak diminta tidak khawatir dan segera melakukan pemeriksaan hewan untuk menekan angka kematian. Merespons banyaknya infeksi penyakit kuku dan mulut pada ternak, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo berkunjung ke Boyolali, Jawa Tengah. Mentan meminta agar peternak tidak panik dan menjual ternaknya karena daging sapi terinfeksi PMK masih aman dikonsumsi. Kandang sapi milik Haryono warga Duku Gatak di Desa Singosari, Boyolali ini menjadi salah satu titik yang ditinjau langsung Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Di tempat ini ada 10 sapi yang terjangkit penyakit kuku dan mulut sejak awal Mei lalu. Secara umum, hewan yang terjangkit penyakit kuku dan mulut, dagingnya masih bisa dikonsumsi, kecuali jeroan atau organ-organ sapi. Tapi kita tidak boleh panik berlebihan, kita tetap meningkatkan kewaspadaan. Ada instruksi kita untuk semua jajaran Dirjen Peternakan dengan tentu provinsi dan kabupaten untuk siaga 1 14 hari untuk mempersiapkan semua langkah yang terbaik. Ya, saya kira begitu pernyataan saya. Yang paling penting juga PMK ini tidak berbahaya pada manusia. Dan daging yang terkena PMK masih bisa dimakan kecuali jeroannya. Ya, jeroan dan tentu saja yang terkontaminasi langsung dengan bakteri. Yang lain bisa dimakan. Oleh karena itu jangan ada yang berlebihan juga. Di Grobogan, Jawa Tengah, antisipasi penyebaran penyakit kuku dan mulut pada ternak dilakukan dengan memberikan penyuluhan di pasar hewan. Satgas PMK Kabupaten Grobogan menyebut masih ada pedagang dan pembeli bahkan belum tahu ada penyakit mulut dan kuku. Penyuluhan diberikan kepada puluhan pedagang dan pembeli hewan ternak di pasar hewan Ketitang, Kabupaten Grobogan. Para pedagang dan pembeli kini mendapatkan edukasi terkait penyakit mulut dan kuku yang tengah marak. Selain itu, warga mengaku jadi lebih waspada setelah mendapat sosialisasi terkait gejala dan ciri hewan ternak yang terinfeksi. Tugas dari Dinas Peternakan Kabupaten Grobogan juga melakukan pengecekan hewan ternak yang diperjualbelikan di pasar, serta melakukan penyemprotan disinfektan dan membagikan masker. Itu yang di pasar banyak